Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Adrian Wisnu Mahardika dengan NIM 68 2020 116, yang kedua Ariel Rojana dengan NIM 68 2020 098, yang ketiga Monica Agatha dengan NIM 68 2020 059, dan yang terakhir ada Mario 68 2020 118. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah manajemen proses bisnis. Dan di sini kelompok kami membahas PT BCA. Pertama itu profil perusahaan. Cikal bakal BCA terbentuk pada tahun 1955 yang merupakan NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory atau pabrik rajut. Jadi dulu BCA ini merupakan pabrik rajut gitu ya, kayak perseroan dagang, industri. Setelah beroperasi selama 2 tahun, NV Perseroan Dagang dan Industri mengubah nama dan bisnis perusahaannya menjadi perbankan dengan nama NV Bank Sentral Asia yang biasa kita kenal dengan Bank BCA. Setelah mengubah namanya, Sudono Salim memindahkan kantor pusat yang sebelumnya di Semarang ke ASMK, Jakarta pada tahun 1957. Kemudian pada 2 September 1975, nama NV Bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia. Itu diubah permanen menjadi PT Bank BCA gitu ya. Jadi berawal dari BCA ini merupakan pabrik rajut. Setelah itu 2 tahun setelah dia berjalan, dia diubah menjadi perbankan dalam bisnis perbankan gitu. Lanjut, PT Bank Sentral Asia BCA bergerak di bidang layanan perbankan komersial, di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit dan pendapatan non-bunga untuk retail dan korporasi. Jadi perbankan seperti biasanya itu, dia mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit dan lain-lain. Sepanjang tahun 2005, BCA memfokuskan dirinya pada program pengembangan sumber daya manusia yang kita tahu SDM untuk membangun kompetensi individu dan organisasi guna menunjang bank dalam mengembangkan kemampuan yang lebih dalam bisnis kredit dan perbankan transaksional. Kegiatan tersebut mencakup program pelatihan, pengembangan karir, serta revitalisasi organisasi. Seiring ekspansi yang sangat cepat dalam bisnis penyaluran kredit, mencakup segmen perbankan konsumer, komersial dan UKM, serta korporasi, BCA serta aktif merekrut kader-kader berbakat untuk posisi pemasaran kredit. Analisa kredit dan pengelolaan risiko. Saat ini, karyawan yang bekerja di bidang pengelolaan risiko dan pemasaran kredit masing-masing berjumlah 341 dan 1082 orang. Jadi ini sekarang BCA mempekerjakan sebanyak segitu di perusahaannya. Jadi secara keseluruhan sampai dengan akhir 2005, BCA tidak termasuk anak perusahaannya ya, mempekerjakan 20.748 orang di seluruh unit operasinya. Hingga kini, sampai saat ini juga, profil perusahaan BCA telah memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Jadi hingga saat ini BCA udah memiliki sebanyak 20.748 orang yang bekerja di BCA, yang masing-masing dengan pekerjaannya. Lanjut dengan produk dan jasa. Produk simpanan. Layaknya perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, produk simpanan salah merupakan hal wajib yang ada. Jadi produk simpanan itu adalah hal yang wajib yang ada di situ. Banyak pilihan produk simpanan yang ditawarkan oleh pihak BCA yang tentunya memberikan kemudahan serta kenyamanan sesuai dengan kebutuhan transaksi Anda. Di antaranya ada tahapan gold, tahapan ekspres, tahapan tepres tabunganku, giro, deposito berjangka, BCA dolar, kartu kredit. Jadi BCA menawarkan banyak sekali itu tahapan dan kebutuhan transaksi yang kita butuhin gitu ya. Kayak ada deposito, ada tabungan, ada gold, dan banyak lainnya. Ada BCA dolar dan kartu kredit. Selanjutnya itu
terdapat pada pilihan kartu kredit yang disediakan untuk mempermudah dan disertai dengan keuntungannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah seperti BCA Card, BCA Mastercard, BCA Visa. Jadi ada fasilitas kredit. Nasabah BCA juga dipermudah dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan dan tentunya memiliki banyak manfaat dan keuntungan yang ditawarkan. Di antaranya ada kredit pemilik rumah, kredit kendaraan bermotor, ada kredit modal kerja, ada kredit sindikasi, kredit ekspor, kredit investasi, distributor financing, supplier financing, dealer financing, warehouse financing, trust receipt, layanan transaksi perbankan. Lalu, fasilitas layanan yang digunakan sebagai pendukung dalam bertransaksi dengan menawarkan sistem yang aman. Yang pasti tentunya aman ya. Ini udah perusahaan ternama yang udah kita kenal lama gitu kan, perbankan. Mudah dan cepat seperti auto debit, safe deposit box, ada remittance, ada bank notes collection dan clearing, travel scratch, BCA virtual account, open payment payroll service, dan setelah itu ada juga layanan cash management. Dapat kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi disediakan oleh pihak perbankan dan serangkaian layanan pembayaran terbaik di BCA. Sebagai pendukung bisnis, ada payable management atau disbursement, receivable management atau collection, liquidity management, B2B atau B2C. Setelah itu juga ada Banassurance, kantor cabang BCA yang tentunya telah tersebar di seluruh kota besar di Indonesia dengan berbagai pilihan produk asuransi dan didukung oleh Aya Financial, Provisa Max atau Provisa Platinum Max, Provisa Syariah atau Provisa Platinum Syariah, Maxi Health, Maxi Kit Investa, Maxi Retirement, Maxi Legacy. Setelah Banassurance ada bank garansi. Jadi nasabah juga dimanjakan dengan banyaknya jenis bank garansi atau standby LC yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan untuk melakukan proyek dalam jumlah besar. Contohnya itu seperti bid bonds, performance bond, advance payment bonds, pusat pengelolaan pembebasan dan pengembalian bea masuk. Setelah itu juga ada fasilitas ekspor impor. Nah, BCA juga menyediakan fasilitas ekspor impor. Untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi ekspor dan impor, BCA menawarkan fasilitas ekspor impor yang tentunya nasabah dapat menikmatinya karena pihak BCA sudah bekerja sama dengan 1.990 bank koresponden yang tersebar di 107 negara. Setelah ekspor impor juga ada fasilitas valuta asing. BCA memberikan perlindungan kepada nasabah yang sedang melakukan transaksi internasional tanpa harus takut akan risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, spot, forward, swap, produk derivatif lainnya. Setelah fasilitas valuta asing juga ada yang terakhir ini perbankan elektronik. Perbankan elektronik yaitu layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank BCA dalam mempermudah para nasabah saat melakukan transaksi perbankan secara cepat, mudah, dan aman. Selanjutnya presentasi dilanjutkan sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Rio Rojana dengan NIM 68 2020 091. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis Bank BCA. Jadi PT Bank BCA atau biasa disebut dengan Bank Sentral Asia Tbk ini menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap operasional perusahaan. Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia memastikan kegiatan operasional bank tetap berjalan secara normal di tengah masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam pernyataan resmi BCA yang disampaikan Linda Chandrawati, Kepala Subdivisi BCA, manajemen perseroan menyatakan mendukung Banking from Home dengan memperkuat inisiatif platform perbankan digital, termasuk peningkatan limit transfer internet
banking individu atau biasanya kita pakai dengan klik BCA hingga 250 juta per hari. Selain itu, perseroan juga konsisten mempromosikan aplikasi BCA Mobile untuk berbagai aktivitas finansial nasabah, serta Halo BCA Call Center yang siap melayani 24 jam setiap hari. Adapun untuk karyawan, BCA memperlakukan kebijakan work from home bergiliran, pembagian operasional kerja hingga menyediakan bus khusus karyawan. Kami mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam aktivitas internal dan eksternal untuk mendukung berbagai aspek operasional sehari-hari. Berikut katanya, pada saat ini BCA sedang memproses rekonstruksi kredit kepada nasabah tertentu dalam tiap segmen agar mencapai keberhasilan pemulihan. Sebelum itu, BCA juga mengungkapkan tengah memproses rekonstruksi kredit sekitar 65 juta triliun hingga 82,6 triliun atau setara dengan 10-14% dari keseluruhan portofolio kredit bagi debitur yang terdampak pandemi virus corona hingga Mei 2020. Jumlah rekonstruksi ini berasal dari sekitar 72.000 debitur atau 10% dari total debitur seluruh segmen. Untuk gambaran proses bisnisnya ini seperti ini, bisa dilihat dari awal kondisi pandemi COVID-19, lalu mulai ke work from home atau bisnis disebut WFH, lalu dimulai lagi ke bank from home, lalu restrukturisasi kredit, dan langsung keberlangsungan usaha BCA. Untuk keterangannya sini, saat adanya kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan negara membatasi aktivitas baik belajar dan bekerja, maka banyak perusahaan yang menerapkan work from home. Kemudian Bank BCA juga menerapkan bank work from home yang memiliki konsep dalam internet sebagai pembantu. Internet sebagai motor penggerak pesatnya teknologi informasi memang hadir sebagai penyelamat kegiatan masyarakat di berbagai kondisi. Tak terkecuali untuk urusan perbankan. Saat temu muka harus dibatasi, seseorang nasabah tak perlu berkecil hati. Seperti pantun ya. Sudah banyak aplikasi bank yang siap diakses dari smartphone dan bisa ia lakukan dari rumah di masa work from home. Bank BCA misalnya, dengan aplikasi BCA Mobile, nasabah Bank BCA dapat tetap mengakses layanan perbankan sambil bekerja dari rumah. Dengan adanya BCA Mobile, ini kita bisa membayar berbagai macam hal tanpa harus menuju ke bank. Jadi lebih dipermudah sekarang ya, karena sudah ada BCA Mobile. Direktur Bank Sentral Asia, Vera Ivlin, mengapresiasi respon cepat OJK dalam relaksasi kebijakan rekonstruksi kredit untuk membantu perbankan dan nasabah melewati masa-masa sulit. Ia menyebut BCA membukukan rekonstruksi kredit sebesar 99,1 triliun atau sekitar 16,9% dari total portofolio kredit hingga Maret 2021. Sejalan dengan tren rekonstruksi, Loan at Risk dengan juga memperhitungkan rekonstruksi akibat COVID-19, BCA pada Maret 2021 tercatat meningkat menjadi 111,5 triliun atau 19,4% dari total kredit. Berikut kata-kata Vera Ivlin. Lalu di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, BCA tetap menyalurkan kredit secara prudent dan tetap mengkaji peluang serta mempertimbangkan prinsip berhati-hatian. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada teman saya. Saya Trianus Mardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT. Yang pertama, strength merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, termasuk di dalam tenaga kerja, goodwill, modal, mesin, dan sebagainya. Berikut adalah strength oleh PT BCA, yaitu 1. Menjadi pelopor dalam infrastruktur pendukung nasional payment, sistem yang sulit tersaingi oleh kompetitornya. 2. Menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. 3. BCA sudah dikenali reputasinya di dalam dan di luar negeri sebagai bank yang selalu mengambil keputusan tepat dalam pemilihan teknologi dan waktu penerapannya. 4. Tim manajemen yang sangat profesional. Yang 5. Sumber daya manusia yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. 6. Rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual dan memanfaatkan teknologi paling mutakhir secara tepat. 7. Upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yang paling tinggi dan jaringan yang luas dari kantor cabang
pembantu di seluruh Indonesia. Kedua, yaitu weakness, merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Kelemahan ini juga dapat pula menjadi variabel yang sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, tenaga kerja yang tidak terampil, tidak cukup modal usaha, dan kapasitas mesinnya tidak memadai. Kelemahan tersebut antara lain layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan bagi para nasabah. Kedua, konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas, sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Ketiga, opportunities, yaitu peluang merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Peluang yang tersedia di lingkungan perusahaan dan umumnya tidak bisa disediakan oleh perusahaan. Perusahaan hanya menyesuaikan diri dengan kesempatan yang muncul. 1. Sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia. 2. Perencanaan tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif dan untuk berebut nasabah. Ketiga, cenderung pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa dan kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Keempat, kecepatan kemajuan teknologi informasi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kebebasan nasabah. Itu adalah peluang dari PT BCA. Yang keempat, yaitu ancaman. Ancaman adalah suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis atau perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitifnya dalam pasar. Ancaman itu adalah 1. Perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian yang terus bergejolak dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. 2. Masyarakat cenderung meminati pelayanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Ketiga, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Strategi SWOT. Yang pertama yaitu strategi SWOT, strategi SO, yaitu Strength dan Opportunities. Strategi ini menggunakan dan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ini untuk mengembangkan infrastruktur, jaringan sistem, dan pelayanan dengan kekuatan SDM yang baik dan teknologi yang semakin canggih. Itu untuk strategi WO, Wake and Opportunities. Strategi ini dengan cara memanfaatkan dengan baik peluang yang ada, kemudian meminimalkan kelemahan yang ada. Contoh, memanfaatkan teknologi dengan baik untuk menambah dan mempermudah para nasabah. Ketiga, strategi ST, Strength and Threats. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman di perusahaan. Contoh, memberikan pelayanan yang simpel, biaya murah, dan banyak solusi untuk permasalahan yang dihadapi customer. Selanjutnya, strategi WT, yaitu Weakness and Threats. Strategi ini untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Yang paling utama yaitu membawa berbagai macam perspektif atau pandangan bersama agar dapat mengatasi ancaman yang ada dalam perusahaan. Strategi ini selalu memanfaatkan iklan dan promosi yang menarik agar menarik simpati dari calon nasabah atau masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lanjutan dari kelompok saya sebelumnya. Jadi sekarang kita akan memasuki itu proses bisnis yang baik. Nah, langkah-langkahnya itu yang awal kita harus melakukan penentuan dasar perusahaan ini apa. Nah, kemudian setelah tahap pertama itu selesai, kita harus mempunyai manajemen SDM atau sumber daya manusia yang baik. Nah, setelah itu
kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, setelah kita memberikan pelayanan terbaik, pasti masih ada sesuatu yang masih belum memuaskan konsumen. Berarti kita harus menerima feedback dari konsumen. Kemudian kita mengevaluasi, kemudian kita memberikan inovasi terbaru dan perbaikan masalah yang sebelumnya ada. Nah, materi selanjutnya itu strategi perusahaan dalam proses bisnis yang baik. Yang pertama itu most competitive price, didukung oleh struktur pendanaan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif. BCA Finance selalu memfokuskan diri pada penyediaan dana pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang sangat kompetitif, baik berasal dari induk perusahaan yaitu PT BCA maupun dari berbagai sumber dana lainnya. BCA Finance senantiasa memonitor dan mengantisipasi pergerakan suku bunga dan ketersediaan dana di pasar. Yang kedua itu operational excellence, menjamin efisiensi biaya dengan produktivitas dan efektivitas yang tinggi. BCA Finance juga menyadari sepenuhnya bahwa pengelolaan biaya operasional juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat suku bunga untuk tetap sangat kompetitif. Dengan operasional bisnis yang handal, seluruh stakeholder dan konsumen merasa puas, produktivitas dan aktivitas tinggi, sehingga biaya menjadi efisien dan pada akhirnya akan sangat menopang strategi most competitive price yang dijalankan. Kemudian ada prudent acquisition, yaitu analisa calon konsumen yang tajam dari dua channel penjualan yang handal. Penerapan manajemen risiko yang menyeluruh sejak analisa portofolio, analisis calon konsumen, pembentukan komite kredit, hingga pemilihan channel yang berkualitas yaitu dealer atau showroom dengan reputasi yang baik. Dan cabang-cabang BCA merupakan jaminan terhadap kualitas aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Kemudian ada mutual relationship, yaitu mengandalkan semua pihak dalam menjamin daya tahan pertumbuhan. BCA Finance selalu menyatakan bahwa pertumbuhan yang telah terjadi selama ini bukan semata-mata hanya hasil dari BCA Finance sendiri, tapi merupakan hasil dan dukungan dari seluruh stakeholder, mitra usaha dan konsumen. Untuk itu, BCA Finance tidak pernah ragu untuk memberikan seluruh kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan melalui layanan yang memuaskan seluruh stakeholder, mitra usaha dan konsumen. Kemudian yang terakhir itu ada excellent customer experience through digital process BCA. Senantiasa berusaha memberikan pengalaman yang luar biasa kepada seluruh konsumen melalui proses digital di BCA Finance, sehingga kebutuhan konsumen akan pembiayaan dapat terpenuhi dengan optimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, maaf dimaafkan. Terima kasih.